mau berkebun, tapi hitungannya pakai kalkulator bener-bener. Tahun ketiga panen, tahun keempat pokoknya harus panen. Nggak seperti itu, bos. Memang mekanisme di lapangan kita harus kasih toleran juga. Ada beberapa hal penyakit seperti Phytophthora yang memang harus kita melakukan pemangkasan. Kanker batang yang harus memang kita juga lakukan pemangkasan. Dan itu tidak bisa terus kita cegah 100%. Selalu ada kebocoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah setelah semalaman diguyur hujan, dan kita sedang melaksanakan pemetikan buah panen kesekian kalinya pada tahun ini. 6 kali panen kalau nggak salah. 6 kali panen dimulai dari bulan November, Desember, Januari, ini masuk Februari, dan kita masih proses panen. Dan banyak buah yang rontok dan tidak terjual, dan itu sebuah kerugian. Dan salah satu tanaman yang kemarin dalam proses panen dan kita harus eksekusi, ini salah satunya ini tanaman ini kemarin buah lebat tetapi kena jamur Phytophthora, dan kita sudah tangani termasuk ini. Dan sekarang yang tanaman kemarin sudah berproduksi bagus, hanya saja terserang jamur dari tahun kedua kemarin karena ya proses banyak hal. Di sini blok ini jaraknya rapat sekali, 5x4, 5x5, karena 1 hektar kita harus masukkan 400 pohon, dan akibatnya seperti ini. Ternyata R1 ini bertajuk lebar. R1 bertajuk lebar dan tidak memungkinkan untuk jarak tanam rapat. Idealnya seperti ini. Pohon ini dengan pohon itu. Nah, seperti itu, dan itu salah satu pohon yang sehat. Dan ini kita akan evaluasi nanti karena jarak terlalu rapat. Jadi ternyata kerapatan itu, jumlah yang padat itu menimbulkan banyak sekali masalah. Jadi teman-teman, apalah artinya menanam dalam jumlah banyak kalau pada akhirnya nanti kita tidak mampu menghasilkan buah-buah yang optimal. Karena jarak yang terlalu rapat itu mengarah kepada persoalan yang bertumpuk, persoalan yang semakin banyak. Dan R1 di blok ini itu luar biasa. Kalau di durian saya anggap seperti musangking, tanaman yang punya dahan-dahan yang melebar. Kalau Rifai ini karakternya beda dengan Miki. Dia pengen menjulang, terus pengen ke samping. Sebenarnya udah enak. Rifai itu tidak rapat. Buku-buku antara cabangnya tidak rapat, tidak seperti Miki. Kalau Miki rapat, rindang, padat, tetapi tidak menjangkau keluar. Sebenarnya enak. Dan enaknya lagi Rifai itu dia tidak kelihatan dompol, tetapi buahnya banyak. Terus R1 ada 2 di sini. R1 yang KW yang seperti Miki itu sangat rentan terhadap hama penyakit. Tapi kalau yang R1 original indukan itu dia lebih tahan. Oh,
Nah, ciri-ciri kematangan buah R1 adalah seperti ini. Nah, ini matang. Kalau buah seperti ini dipastikan sudah tua, bahkan matang. Nah, kalau tanaman sehat, dia akan bertahan sampai full glowing. Tapi kalau tanaman bermasalah dan musim hujan tinggi, maka seperti ini, dia akan jatuh. Kita simpan. Ini anehnya karakter R1 di kebun kami seperti ini, Rifai di DPL tinggi. Oh iya teman-teman, saya mau ceritakan juga, saya mau bahas tentang DPL nih. Saya selalu bercerita tentang kebun saya, dan tolong dipahami bahwa kebun saya ini sekali lagi ada di DPL 800-700. Itu masuk kategori di DPL medium. Dan DPL medium ini jangan sekali-kali disamakan dengan DPL bawah. Aplikasinya, jarak tanamnya, dan segala macamnya di DPL bawah. Karena kalian bisa tanam di DPL bawah lebih rapat. Di DPL tinggi nggak bisa. Varietas yang sama misalkan aligator saja. Aligator kalian bisa tanam rapat di DPL bawah. Di DPL tinggi agak dilebarin. Seperti itu. Karena di DPL tinggi itu satu, air tanahnya makin banyak, lebih banyak. Kemudian kesuburan tanahnya dia lebih bagus. Jadi jangan coba-coba menyamakan DPL bawah dengan DPL medium. Itu teman-teman, saya ingat beberapa kali nonton YouTube channel orang lain di DPL bawah, kok beda dengan DPL tinggi. Maka jangan coba-coba disamakan. Jadi yang bijak ketika nonton channel kami, jadikan acuan ini atau perbandingan di DPL medium. Jangan terlalu dijadikan pembanding untuk DPL bawah. Karena di DPL bawah, teman-teman yang nanam di DPL bawah beda lagi akan ceritanya. Termasuk tanaman kami yang di Gunung Kidul, Yogyakarta. Di DPL 200, 150, 300, tapi daerah panas dan di pinggir laut itu akan berbeda sekali, dan itu menjadikan pengalaman yang baru lagi buat kami semua. Ini tanaman yang kemarin kita bikin konten serangan jamur seperti ini, dan sudah bertumbuh lebih baik. Kita potong kemarin sudah berbuah dan memang nggak enak, tapi begitu sudah kita potong, daunnya lebar, batangnya sehat, dan kita lihat sama dengan tanaman ini. Ini bikin batang baru yang lebih kokoh, lebih kuat, dan ini ya selalu mundur. Jadi kalau kalian takut dengan kemunduran panen, ya ini harus dipahami dulu dari teman-teman ini. Mau berkebun tapi hitungannya pakai kalkulator bener-bener. Tahun ketiga panen, tahun keempat pokoknya harus panen. Nggak seperti itu bos. Memang mekanisme di lapangan kita harus kasih toleran juga. Ada beberapa hal penyakit seperti Phytophthora yang memang harus kita melakukan pemangkasan. Kanker batang yang harus memang kita juga lakukan pemangkasan, dan itu tidak bisa terus kita cegah 100%, selalu ada kebocoran. Pencegahan yang kita lakukan adalah tidak menanam dengan pupuk kandang. Itu pupuk dasar kandang itu sangat memancing. Nah, pupuk kandang itu kita berikan nanti setelah susulan, bukan pupuk dasar. Terus yang keduanya, pemberian dengan fungisida, gamping dan dicampur dengan insek, dan itu selalu dicetkan dan dikocorkan di bawah. Penyemprotan fungisida di atas juga dilakukan, semua pencegahan. Namun di lapangan tidak semudah itu Mas Bos, sehingga akan menuntut kalian untuk paham bahwa ya harus sabar. Ini mestinya
seperti teman-temannya sudah panen, ini sudah panen, tapi kenyataannya nggak bisa. Ini harus mundur lagi. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita semua. Nah, ini salah satu membuktikan bahwa dengan penyakit kemarin Phytophthora, kemudian kita pangkas, kita obatin perakaranya, batangnya, semuanya, dan kita lakukan pemupukan, alhamdulillah sekarang jauh lebih bagus. Blok ini adalah contoh dan kebun riset yang kami lakukan. Jarak rapat ini di tahun keempat kita sudah bisa menyimpulkan bahwa untuk DPL tinggi maksimal 250 dan idealnya adalah 200 pohon dalam 1 hektar. Jadi jaraknya bisa 8 kali 6 atau 7 kali sekian. Kalau saya sih rekomendasi 8 kali 6 lah. 8 kali 6 itu menurut saya pas banget untuk di DPL medium. Sehingga nanti kita akan kejar panenan itu, panen pertama 30 kilo, nanti panen kedua bisa 40-50 pohon yang sehat ya, pohon yang ideal. Sehingga nanti puncak-puncaknya rata-rata kita akan kejar 1 pohon 100 kilo. Ada yang 100 lebih, ada yang 70, ada yang 50, tetapi mendekati nanti di 20 ton. Ya 15 ton udah luar biasa. Dan itu mudah dicapai daripada yang seperti ini. Karena kos biayanya ternyata terlalu tinggi, bos. Ternyata fungisida dengan 2 minggu sekalipun, insektisida dengan 2 minggu sekalipun untuk di medium ini masih keteteran kita. Masih ada saja buah yang tidak lolos kualitas. Nah, seperti itu. Jadi tanaman-tanaman ini semua dulu terserang hama penyakit, namun sekarang sudah sehat. Jadi berkebun itu menurut pengalaman kami harus punya menemukan metode terbaik di kebun. Di sambil kita ke kebun orang untuk belajar, untuk sharing apa yang bisa diaplikasikan di kebun kita, apa yang tidak, apa yang memungkinkan, apa yang tidak. Ilmu pertanian apa yang kita masih kurang, kita ikut seminar, belajar ke pekebun lain, dan jangan menutup diri. Dan salah satu cara kami untuk mengingatkan diri kami sendiri, di samping mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lain, bercerita, ngoceh, ngobrol, yang itu baik kelemahan maupun kelebihan di kebun kami, ya saya ceritakan aja. Nggak perlu kita tutup-tutupin jeleknya, nggak perlu kita tutup-tutupin kekurangannya. Nah, seperti ini kita lihat, sudah mulai lihat daun-daun menguning seperti ini. Menurut pengalaman kami beberapa kali, ini mulai ada masalah jamur di perakaranya. Kalau di atas dia langsung keserang, tapi kalau seperti ini kemungkinan besar dimulai dari bawahnya. Dan ini adalah mulai kelembapan. Kita tahun ini akan menyelesaikan banyak PR. Di vegetatif kemarin kita hanya masalah pertumbuhan, kuntet, kematian. Di sekarang kita tambah lagi PR. Buah harus premium, berkualitas, batang harus sehat, daun harus sehat, dan harus paham di dalam tanah itu ada serangan apa. Kok daunnya bisa seperti ini? Kok buahnya bisa seperti itu? Terus kita akan melakukan pembelajaran sehingga kita akan tahu buah kita optimal apa tidak. Ini aligator dan sudah mulai menguning. Artinya jamur sudah ada di mereka. Dan ini R1 yang sedari dulu selalu bermasalah dan sekarang sudah mulai sehat. Dan ini R1 yang sekarang sudah menunjukkan performanya. Jadi kesimpulan nanti akan ketemu sendiri di kebun kalian. Tidak lagi kita bagus-bagusan atau saling menjelekan.
Tidak lagi kita harus merasa terbaik, tidak, tetapi taklukkan di kebun kalian sendiri dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang kalian jalani sendiri. Sekelumit yang kami bisa ceritakan pagi ini. Mudah-mudahan kemanfaatan yang selalu kita dapat barokah dan sehat selalu untuk kalian. Salam dari Bang Thayyib, salam dari Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.